Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Ristomu Samosir, STH, mahasiswa PTG dalam jabatan tahap kedua LPTK IAKN Ambon tahun 2024 dengan NIM 1522040104064. Saya mengajar sebagai guru agama Kristen dan Budi Pekerti di SDN Petukliti 1, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau. Pada hari ini, Kamis, tanggal 29 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN. Selamat menyaksikan. Pagi semuanya. Gimana kabarnya pagi ini? Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Berarti semuanya sehat ya? Ya, kita akan kembali belajar pada pagi hari ini. Kita akan belajar dengan pelajaran kita ibadah yang sejati. Tapi sebelum kita memulai pelajaran kita seperti biasa, kita akan berdoa dulu. Ya, saya minta satu orang dari anak didik untuk berdoa. Ya, silakan. Chelsea, silakan maju. Sebelum kita berdoa, kita semua amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih buat Chelsea yang sudah memimpin kita dalam doa. Nah, pagi hari ini sekali lagi sehat semuanya? Sehat. Ya, kalau sudah sehat, bukti kita sehat, berarti kita akan kembali belajar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada kesepakatan ya. Ada kesepakatan kita sepanjang kita belajar supaya pelajaran kita itu berjalan dengan lancar. Yang pertama kita baca sama-sama yuk. 1. Menghormati waktu memulai dan mengakhiri pelajaran tepat waktu. Yang kedua, saling menghargai, mendengarkan dan baik saat teman atau guru berbicara. Yang kedua, aktif bertanya dan berdiskusi. Jangan takut untuk bertanya.
sudah buat kesepakatan, kita akan kembali dengan pelajaran kita. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita baca dulu apa tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Peserta dididik dapat menjelaskan arti ibadah yang sejati. Yang kedua, peserta dididik dapat memberi contoh ibadah sejati dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta dididik dapat menunjukkan sikap hidup yang sesuai dengan ibadah sejati. Yang keempatnya, peserta dididik dapat merancang beberapa bentuk pelayanan yang dapat dilakukan. Dari tujuan ini, kita mau belajar apa sesungguhnya ibadah sejati itu. Nah, sebelum Ibu melanjutkan pelajaran kita, Ibu mau buat dulu permainan ya. Ibu mau buat dulu permainan. Apakah sudah siap menerima pelajaran kita pada pagi hari ini? Semua saya undang berdiri ya. Ibu buat permainan. Kalau Ibu buat seperti lurus, berarti itu I. Kalau buat lurus tangannya seperti ini, itu namanya ibadah. Kalau tangan ke atas itu ibadah, ya, ibadah sejati. Nah, jadi diperhatikan ibadah dengan tangan ke atas, ibadah sejati. Ya, sampai di mana konsentrasi kita ini saat belajar? Mulai ibadah. Ibadah sejati. Ibadah sejati. Ibadah masih konsentrasi. Sekali lagi. Perhatikan. Ibadah sejati. Ibadah sejati. Ibadah semua tepuk tangan semuanya. Berarti semuanya sudah siap menerima pelajaran. Silahkan duduk. Nah, kita sudah bermain tadi apa itu dengan judul ibadah sejati. Sekarang Ibu mau bertanya, apa yang dimaksud dengan ibadah? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ibadah adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Untuk memuliakan siapa? Tuhan. Yang kedua, apakah ibadah hanya dilakukan di gereja atau mengapa? Saya, Bu. Ya, silakan Indah, baca. Tidak, ibadah tidak hanya dilakukan di gereja. Ibadah yang sejati adalah ketika kita hidup sesuai dengan ajaran Tuhan, dimanapun kita berada, baik di rumah, sekolah, atau di tempat lain. Artinya ibadah itu di rumah, di sekolah, di mana saja. Tepuk tangan semuanya. Pertanyaan yang berikut nomor 3. Apakah yang dimaksud dengan ibadah sejati? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, Rosinpa jawab. Ibadah sejati tidak hanya melibatkan doa dan nyanyian, tetapi juga mencerminkan kasih dan ketaatan kepada Allah. Ya, tepuk tangan semuanya. Jadi ibadah itu adalah bukan hanya nyanyian saja, bukan hanya doa, tapi dari kehidupan sehari-hari. Nah, dari sini kita mau belajar sebetulnya apa sih ibadah sejati itu. Coba kita perhatikan gambar yang ada di depan ini. Ada 3 gambar. Gambar pertama, gambar kedua, gambar yang ketiga. Nah, dari gambar ini mana yang menunjukkan kegiatan ibadah, melayani dan mengajar? Ya. Gambar sama mana? Yang kedua, yang ketiga, itu semua adalah contoh daripada ibadah
sejati. Artinya tadi bilang beribadah itu bukan hanya di gereja saja memuji Tuhan, tapi belajar pun itu contoh ibadah. Menolong teman itu pun contoh daripada ibadah, melayani. Ya. Nah, ibadah di gereja itu seperti apa? Ibadah di gereja adalah waktu untuk bersekutu dengan siapa? Dengan Tuhan, bersama Tuhan. Melalui apa? Ya, melalui apa? Melalui apa lagi? Yang bisa mendekatkan kita kepada siapa? Tuhan. Seperti ayat Alkitab bilang, karena di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Nah, ketika orang berkumpul memuji Tuhan, di situ Tuhan hadir. Itulah ibadah yang kita lakukan di gereja. Pengertian ibadah sejati. Tadi kita sudah melihat ibadah sejati itu beribadah di gereja, belajar seperti ini, menolong sesama teman. Nah, ibadah itu artinya tadi perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan dan mengerjakan perintah serta menjauhi larangan Tuhan. Itu tadi yang seperti dibilang menjauhi larangan Tuhan, berarti melakukan hal-hal yang Tuhan tidak senang. Ya, seperti apa kira-kira yang Tuhan tidak senang dalam kehidupan kita yang kita lakukan? Apa? Saya Bu, melawan orang tua Bu. Melawan orang tua. Seperti apa lagi yang Tuhan tidak senang? Yang harus kita jauhi? Membuli teman. Ya, dia angkat tangannya. Seperti apa lagi? Yang dilakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Seperti apa? Ya, mencuri. Nah, dari sini kita melihat bahwa itu harus dijauhkan supaya ibadah berkenan kepada Tuhan. Coba kita lihat dan kita baca sama-sama menurut kitab Roma pasal 12 ayat 1. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Mempersembahkan tubuh kita ini, kita persembahkan kepada siapa? Tuhan. Selagi kita masih apa? Sehat. Selagi kita masih kuat. Ibu tanya, siapa yang hari Minggu itu ibadah? Ayo. Seren. Yang lain? Aduh, kemana mereka ini? Ya, jadi ke depannya kalau kita bilang kita mau mempersembahkan tubuh kita selagi masih apa? Selagi masih hidup. Tuhan mau itu selagi kita masih sehat. Kita mau sembahyang. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Nah, selagi masih sehat, masih kuat, kita harus memuji Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan. Nah, di sini kita mau membandingkan orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Yuk kita lihat bersama-sama yuk. Nah, kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Kenapa kita harus mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan? Kenapa? Karena gambar yang pertama, gambar apa? Adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Dia dipeluk erat ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, Tuhan peluk erat dia. Tuhan tolong dia. Gambar selanjutnya adalah orangnya bertanggung jawab. Contoh orang yang bertanggung jawab apa ya kira-kira?
membaca firman Tuhan. Tidak lupa membaca firman Tuhan, ya. Selalu mengingat, oh hari ini saya harus baca firman Tuhan. Oh, siapa yang baca firman Tuhan tadi pagi? Aku. Cuma satu terus, yang lain berusaha ya membaca firman Tuhan. Aduh, mulai dari sekarang belajar untuk membaca firman Tuhan, ya. Karena itulah dasar dari kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat ini orang yang sudah beribadah kepada Tuhan, sekalipun banyak tantangan, tapi Tuhan selalu peluk, Tuhan selalu pegang erat mereka, dia bertanggung jawab, dia suka dengan kebenaran firman Tuhan. Coba kalian lihat orang yang malas beribadah, seperti apa sih hidupnya? Ya, coba kita lihat. Nah, gambar apa itu? Gambar apa itu? Suka seperti itu? Itu dia. Tuhan tidak. Hari-hari coba kalian lihat sampai punya pun sudah belajar. Dari gambar ini kita boleh melihat adalah gambar apa? Lagi apa itu? Menjahili teman, usil dengan temannya. Siapa yang suka usil di sini? Ada yang suka usil? Ada? Jangan sampai ya, jangan sampai ada yang usil. Anda bagus, coba kau dari benar. Berarti orangnya tidak suka beribadah. Lanjut dari gambarnya kita boleh melihat lagi. Ngapain itu? Siapa yang suka berkelahi di sini? Ada yang suka berkelahi? Jangan sampai ya. Kenapa? Karena itu tidak berkenan kepada siapa? Tuhan. Tidak berkenan kepada Tuhan. Suka jahil, suka berkelahi. Nah, sekalian pilih yang mana di situ? Dari gambar itu pilih yang mana? Orang yang beribadah, orang tidak beribadah? Orang yang suka beribadah. Jadi mulai hari ini harus rajin ngapain? Beribadah. Jangan malas ya, supaya kehidupannya tidak seperti yang di bawah, tapi mau kehidupan seperti gambar yang di atas, yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Jadi ingat, yang mana kalian pilih? Sekali lagi, yang gambar yang mana dipilih? Orang yang suka beribadah. Sekalipun ada masalah, dia tetap tenang, dia tetap enjoy, dia tetap apa? Santai. Nah, kita lihat dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa sih sebenarnya orang yang beribadah itu? Nah, kita baca sama-sama ya. Yang pertama, kasih kepada sesama dengan membantu teman, berbicara dengan menjaga persahabatan. Terus apa lagi? Menghormati orang tua dengan menjadi anak yang taat kepada siapa? Orang tua. Itu adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Seperti hukum Taurat yang kelima. Siapa yang hafal ya? Hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu. Tepuk tangan semuanya. Nah, kita harus apa dengan orang tua? Menghormati ayah dan ibu. Terus apa lagi? Kalau orang yang sudah beribadah itu apa lagi dalam kehidupan sehari-hari? Menjaga kebersihan. Dijaga kebersihan lingkungan kita, merawat ciptaan Tuhan dengan menjaga lingkungan dan kebersihan. Ya, jadi diperhatikan itu. Ketika kita sudah katakan beribadah, berarti kehidupan kita itu pun harus sesuai dengan penuh kasih kepada sesama, menghormati orang tua, dan menjaga kebersihan lingkungan. Selanjutnya, daripada ibadah itu, bentuk ibadah sejati itu seperti apa sih? Ternyata ada bentuk-bentuknya. Nah, ibadah sejati tidak hanya beribadah secara ritual atau keagamaan saja, tetapi ada nyata, ada tindakan
lagi ngapain? Hah? Sakit. Yang bagaimana lagi yang kalau hujan lebat terjadi banjir? Pernahkah apa namanya? Yang mengalami apa? Yang mengalami musibah. Ya, perlu dibantu. Kalau pendidikan seperti guru mengajar apa? Guru agama mengajar anak-anak, mendidik supaya mengerti ajaran agamanya. Nah, pelayanan lingkungan contohnya menjadi relawan. Ketika ada acara Paskah, dia mau ikut terlibat. Ada acara Natal, dia ikut terlibat jadi pelayan. Dan suka berdoa. Siapa yang suka berdoa di sini? Semuanya suka berdoa? Ya, hebat semuanya. Ternyata suka berdoa. Kenapa? Doa itu sangat penting. Tetapi bukan cuma kita saja yang didoakan. Teman-teman, orang-orang pun harus didoakan. Ya. Nah, kenapa ibadah sejati itu penting? Nah, ibadah sejati itu mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak siapa? Kehendak Tuhan, bukan kehendak guru, bukan kehendak orang tua, tapi kehendak Tuhan. Ibadah sejati membawa kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup siapa? Mau bahagia? Mau senang? Berarti harus apa? Beribadah. Seperti apa ayat Alkitab tadi? Coba kita baca sama-sama. Berikanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada siapa? Allah. Nah, jadi memberikan hidup kita yang kudus, yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Nah, dari apa yang sudah Ibu ajarkan, Ibu sampaikan, Ibu kasih tugas untuk kalian kerjakan. Ada 3 soal yang harus kalian kerjakan. Ibu kasih waktu dengan 15 menit. Mulai dari sekarang kerjakan. Nah, perhatikan dari soal itu apa yang dimaksud dengan ibadah sejati dari apa yang Ibu sampaikan. Yang kedua, sebutkan 2 cara kita bisa beribadah kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, bagaimana cara kamu menunjukkan ibadah sejati di rumah dan di sekolah. Sudah selesai? Sudah selesai? Ya, sebagian sudah selesai. Tapi sebagian lagi belum selesai. Silakan dilanjutkan. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, saya minta sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu buat membacakan ke depan hasil daripada diskusinya ya. 1 orang silakan. Dari kelompok 1. Yuk. Ida, silakan Ida. Ibadah sejati dalam agama Kristen mengacu pada pengabdian yang tulus kepada Tuhan, bukan hanya sekadar pelaksanaan ritual atau upacara keagamaan. Menurut Alkitab, ibadah sejati bukan terletak pada bentuk luar atau tradisi belaka, tetapi pada hati yang bersih dan niat yang murni untuk menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 7
bukan hanya sekedar pelaksanaan ritual atau upacara keagamaan. Tepuk tangan semuanya. Kelompok yang ketiga dikasih kesempatan. Silakan. Ibadah sejati dalam agama Kristen adalah hidup yang penuh dengan kasih, ketaatan, dan pelayanan yang tulus kepada Tuhan dan sesama. Ya, tepuk tangan semuanya. Nah, dari apa yang sudah kalian baca, dari apa yang sudah kalian sampaikan, dari hasil diskusi kalian, Ibu dapat menyimpulkan sudah banyak yang mengerti dari pelajaran yang Ibu sampaikan tadi. Tetapi masih ada yang kurang. Ibu mau nilai dari kelompok 1 itu hasilnya 90. Tepuk tangan semua. Dari kelompok 2 tadi dengan teman-temannya Marco dengan teman-temannya itu nilainya 85. Tepuk tangan semua. Dari kelompok 3 yang disampaikan tadi Chelsea dan bersama teman-temannya itu 90. Tepuk tangan semuanya. Nah, semuanya sudah baik tetapi terus ditingkatkan. Tadi dari pelajaran ini apa yang kalian ketahui dari apa yang Ibu sampaikan sebelum kita membaca kesimpulannya? Ya. Apa yang kalian pelajari? Apa yang kalian terima dari apa yang disampaikan? Saya Bu, Ya. teman ibadah sejati menolong orang mendengarkan perintah orang tua. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya, terima kasih buat Seren yang sudah tahu. Masih ada? Energinya ada? Ya, apa dari pelajaran yang disampaikan apa yang kalian dapatkan? Siapa lagi yang bisa jawab? Ya. Menghormati orang tua terus apa lagi? Kira-kira? Ya, tepuk tangan semuanya. Nah, gimana belajar hari ini menyenangkan? Ya, kalau menyenangkan berarti harus diterima pelajarannya dengan baik. Dan yang menjadi tugasnya, ya, di rumah itu mari dipraktekkan bagaimana ibadah sejati, mengasihi sesama, menolong orang tua. Bukan hal beribadah, bukan hanya di gereja, bukan hanya memuji Tuhan, tapi apa? Sikap hidup. Dari apa yang sudah kita pelajari pada saat ini, kita mau menyimpulkan. Kita baca sama-sama kesimpulannya. 1, 2, 3. Ibadah sejati adalah ibadah yang dilakukan dengan hati yang tulus dan ikhlas, bukan sekedar rutinitas atau kewajiban. Ibadah sejati tidak hanya terbatas pada kegiatan di gereja seperti berdoa atau bernyanyi, tetapi juga mencerminkan dalam tindakan sehari-hari seperti membantu sesama, menghormati orang tua, dan hidup sesuai dengan ajaran Tuhan. Ibadah sejati mengutamakan hubungan yang dekat dengan Tuhan melalui pemahaman yang benar dan penuh kasih, kebaikan, dan kerendahan hati. Demikian pembelajaran kita pada saat ini. Ibadah sejati itu adalah bukan hanya kita memuji Tuhan, tapi yang utama adalah perilaku kita di hadapan Tuhan. Sekian dan tugasnya untuk minggu depan. Mari pelayanan apa yang akan kamu lakukan? Contoh pelayanan yang kamu lakukan di gereja, di rumah, dan di sekolah. Ya, demikian kita akan mengakhiri pembelajaran kita. Saya minta satu orang untuk berdoa mengakhiri pembelajaran kita. Saya Bu. Ya, silakan Seren. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur karena kami sudah belajar tentang ibadah yang sejati. Tuhan berkati kami semua. Berkati kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya amin. Amin. Tepuk tangan semuanya. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.